Saya suka dapat pertanyaan tentang apakah Shutterstock ini bisa benar-benar buat hidup saat ini. Jawaban singkat saya adalah tidak. Teman-teman yang langsung frustasi mendengar jawaban saya, kemudian berpikir untuk kaya cepat atau menghasilkan uang dalam waktu cepat besok pagi untuk bayar utang, untuk menghadapi situasi pandemi, dan kecewa dengan video ini, teman-teman boleh stop. Tapi kalau teman-teman masih kepengen dengar apa sih isi kepala saya, apa yang saya rencanakan, bagaimana dari fotografi saya bisa hidupi istri dan anak-anak, bisa ajak mereka liburan setiap tahun rutin. Kemudian saya motret overseas, wedding portrait. Saya punya guest house, saat ini saya sudah punya 3 guest house, dan lain sebagainya. Stay tune di video ini, saya akan sharing semuanya kepada teman-teman semua. Sampai ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, salam kenal, saya Bima Aditya. Terima kasih sudah rawuh ke channel saya, terima kasih sudah datang. Jadi di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih royalti Shutterstock itu digunakan kita untuk hidup suatu saat nanti. Jadi sebenarnya Shutterstock itu kenapa saya mau sharing kepada teman-teman semua. Saya ini udah 12 tahun motret dengan professional gears, dengan lensa kamera harga puluhan juta gitu. Saya akhirnya menemukan Shutterstock ini bisa dilakukan dengan modal yang sangat minim, even hanya dengan smartphone. Kemarin kalau lihat postingan saya, jadi masuk ke channel, nanti ada community di bagian atas, itu ada postingan saya upload beberapa foto, sekitar 3-4 foto kalau nggak salah, yang semuanya menggunakan handphone. Dan itu benar-benar proven adalah foto-foto yang sudah terjual. Artinya, saya sharing kepada teman-teman semua bagaimana smartphone ini bisa digunakan untuk mencari uang dari sekedar motret-motret. Nah, kalau misalnya teman-teman berada dalam suatu situasi yang serba nggak menguntungkan, terus kemudian menuntut besok pagi harus bayar sekian puluh juta, sekian belas juta untuk satu kebutuhan, atau misalnya hutang dan lain-lain, Shutterstock itu nggak bisa digunakan untuk itu gitu. Makanya kalau yang ngikutin playlist saya berburu dolar di Shutterstock itu pasti paham bahwa Shutterstock ini sebenarnya adalah membangun digital asset masa depan. Jadi kita membangun passive income bareng-bareng dari dunia fotografi. Karena marketnya luas, bisa dilakukan dengan gear-gear yang sederhana semacam ini dan benar-benar proven menghasilkan uang. Di video sebelumnya saya pernah sharing tentang bagaimana berapa sih penghasilan saya di Shutterstock. Ada yang pertama kali nih, saya masih mulai waktu itu 2017 dari cuman 50 sen per bulan. Artinya hanya sekitar 6.000 sampai 7.000 rupiah per bulan. Kemudian naik lagi ke arah 7 dolar. Kemudian naik lagi sampai sekarang. Nah, cuman saya bilang bahwa ini nih nggak bisa yang terus teman-teman kepengen teman-teman yang dari nol, terus kemudian tiba-tiba resign dari semua pekerjaannya, bisnisnya semua ditutup dan fokus ke Shutterstock. Bisa kalau teman-teman punya sebuah cadangan keuangan yang bagus, tapi kalau misalnya teman-teman gegabah, penuh emosional, hanya karena nonton video ini terus dalam bahasa Jawanya kedandapan, kepengen segera earning duit banyak, ini nggak bisa gitu. Sama kita jualan toko kelontong, sama kita juga misalnya teman-teman meniti karir sebagai seorang YouTuber, ini kita tuh bermain dari hal-hal yang bersifat recehan, atau artinya ya setiap download 1.400, saya ada yang setiap download 100.000 juga ada gitu. Tapi mostly secara general saya perlu tekan kepada teman-teman semua, di download itu paling cuma 1.400 atau 10 sen. Ini adalah sebuah mindset yang harus ditanamkan. Jadi bukan untuk sebuah kaya raya cepat, tapi bagaimana 1.400 rupiah ini ditabung terus sampai nanti akhirnya 1 tahun misalnya bisa dibelikan emas 10 gram misalnya gitu. Nah, terus itu dilakukan terus selama bertahun-tahun sehingga teman-teman tuh masa tuanya jauh lebih punya uang daripada tidak menyediakan sebuah aset yang saat ini konteksnya adalah aset digital yang akan membuat kita bisa hidup insya Allah dengan sangat layak beberapa tahun ke depan. Lalu gimana caranya kalau misalnya kita kepengen benar-benar membangun sebuah digital aset masa depan? Jadi, waduh, kayak udah mau jatuh aja. Kalau teman-teman lihat foto di samping ya, saya sharing
Kemarin saya habis motret cabai, jadi cabai merah. Saya taruh di atas apa tuh namanya, bingkai kayu, itu kemudian saya foto. Saya juga kemarin sempat jalan-jalan ke udah beberapa waktu lalu sih, ke daerah Imogiri. Ada Pak Tani yang lagi manen, terus kalau panen kan biasanya padinya itu dirontokin terus kemudian diolah menjadi beras yang putih itu. Itu kemudian juga saya foto. Dan foto-foto itu juga sudah laku gitu. Saya main-main ke rumah saudara saya di desa. Dia kebetulan punya peternakan kecil sih, burung puyuh. Nah, jadi telurnya diambil, nanti burung puyuhnya kalau emang sudah tidak produktif, burung puyuhnya bisa dijual. Nah, itu dedaknya, jadi makanan burung puyuhnya saya foto. Juga alhamdulillah laku terjual. Nah, hal-hal semacam ini dikumpulin terus-menerus sampai nanti kemudian teman-teman bisa payout. Di angka minimal $35 itu teman-teman sudah bisa payout. Nah, saya secara pribadi itu sebenarnya tidak begitu melihat angka payoutnya berapa. Jadi $35 saya syukuri, mau $200 saya syukuri, $500 saya syukuri, $1000 juga saya syukuri. Jadi begitu dapat, kemudian saya simpen. Ada yang jadi emas, ada yang jadi mungkin saya tabungin ke saham. Intinya apapun. Jadi sebenarnya ada atau tidak adanya uang ini, saya tuh kehidupannya ya masih biasa aja. Karena ya saya punya cukup tabungan kebetulan untuk ketika pandemi ini berlangsung gitu. Saya masih ada tabungan yang sekiranya bisa digunakan untuk bertahan hidup sekaligus sambil mencari rezeki tambahan. Nah, teman-teman juga gitu. Makanya saya selalu saranin upload aja 1 foto per hari. Artinya itu selama 30 hari teman-teman sudah punya 30 foto. Berapa sih yang harus dikumpulin portofolionya sampai mendapatkan first download? Itu bukan ranahnya saya, itu bukan ranahnya teman-teman, itu ranahnya Tuhan. Saya pribadi mendapatkan download pertama yang waktu itu adalah egg waffle. Jadi saya motret ke Hong Kong, itu ada egg waffle gitu, saya foto, itu dapat download pertama. Itu setelah portofolio saya $70 buah portofolio foto. Tapi ada teman kita juga di channel ini, kemarin sempat ngebeli buku Shutterstock saya. Dia benar-benar baru orangnya. Tapi ternyata baru 1 bulan nggak nyampe, dia bilang sama saya, "Mas, makasih ya mas, saya punya 7 portofolio dan sudah di-download 3. Jadi ini anak, ini lebih jago daripada saya. Artinya, teman-teman di rumah itu bisa jauh lebih hebat daripada saya dari sisi income. Sekalipun saya adalah seorang profesional fotografer yang sudah 12 tahun memotret wedding dan portrait. Ini Shutterstock ini ranahnya berbeda. Jadi saya tuh tugasnya adalah cuman sharing kepada teman semua. Ini loh ada satu platform, bagus banget namanya Shutterstock. Bisa digunakan untuk mencari uang. Bisa nggak fotonya dijual di Shutterstock, dijual di tempat lain? Bisa. Jadi itu unlimited dan downloadnya juga unlimited. Cuman masalahnya, saya tuh kerja di Shutterstock kumpulin 3.700-an stok foto dan 130-an footage. Itu tuh berdarah-darah teman-teman. Apalagi aku harus memperhatikan 1, 2, 3 platform. Jadi saya jualin foto saya di Shutterstock, saya jualin di Getty, saya jualin di 1, 2, 3 RF itu. Wah, pecah kepalanya, jadi udah nggak kuat saya. Makanya saya fokus di Shutterstock. Saya kepengen penghasilannya sampai benar-benar masif. Masif itu ya hidup nyaman. Saya mungkin mau beli apalah, barang-barang kebutuhan juga nyaman, nggak pakai utang, semuanya bayar cash. Jadi utang semua dilunasin. Itu bagi saya adalah nyaman. Itu earning yang masif. Nah, teman-teman bisa mulai dengan 1 foto disubmit setiap hari, konsisten selama 30 hari. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Teman-teman mulai kumpulin stok-stok fotonya, 1 foto per hari terus selama 30 hari, terus lagi bulan kedua, bulan ketiga. Saya sih yakin bahwa ketekunan itu akan mengalahkan kepintaran. Jadi teman-teman kalau misalnya tekun tuh nanti lama-lama pasti earning yang datang. Saya terima kasih sekali lagi teman-teman sudah nonton sampai di bagian akhir video ini. Teman-teman yang kepengen ngerti tentang bagaimana caranya motret di Shutterstock bisa baca ebook saya. Saya punya 2 ebook. Yang basic itu namanya Jualan Foto dengan Shutterstock. Ini teman-teman yang benar-benar nggak ngerti tentang dunia fotografi kayak apa, silahkan baca ini dulu. Kalau misalnya sudah paham, sudah punya basic-basic fotografi, buku yang pertama bisa di-skip. Masuk ke buku kedua, namanya Shutterstock. Nah, ini adalah intermediate. Jadi teman-teman yang sudah punya akun nih, 2 tahun akunnya nongkrong, duduk, diem, nggak ada isinya gitu. Desperate, kenapa fotonya ditolak terus? Nah, ini baca buku yang Shutterstock. Tapi kalau yang masih benar-benar awam, ya boleh-boleh aja baca buku yang Shutterstock, cuman siap-siap
missing link, bingung karena ini apa, bisnis ini tuh apa gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih sekali lagi dukungannya, tetap subscribe di channel ini, saya akan sharing, insya Allah sih saya berjuang bisa setiap hari. Cuma kalau tiba-tiba ada yang bolong gitu, berarti saya lagi motret, karena ternyata motret untuk stok foto sambil ngevlog itu susahnya setengah mati. Jadi saya bismillah sih akan komitmen untuk sharing setiap hari kepada teman-teman semua, biasanya tayang antara jam 4 sampai jam 5 pagi. Stay tune aja di jam-jam tersebut, nyalain loncengnya biar teman-teman bisa dapat notifikasi paling awal. Saya Bima Aditya, sampai ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.